bagaimana profesi sales itu, seorang salesman berguna di industri saat ini. Dan kalau kita mengetahui bahwa dunia sales ini sangat luas, banyak perusahaan-perusahaan yang membutuhkan jasa dari salesman terutama. Nah, seorang salesman memang diawali dari sebuah kegiatan yang dibilang berat juga berat, tapi kalau dibilang mudah juga mudah. Karena tantangan dari seorang sales adalah bagaimana mereka bisa mengatur dirinya sendiri, dan berikutnya adalah bagaimana mereka memanage waktu yang disediakan untuk mereka. Mereka sedikit sekali dikontrol oleh orang lain, lebih banyak mengontrol dirinya sendiri. Nah, disinilah tantangan seorang sales, bagaimana dia bisa mengatur dirinya sendiri. Karena semua hal yang berkaitan dengan sales itu murni pure berasal dari apa yang si sales lakukan. Bahwa dia melakukan usaha dengan 100%, dia akan menghasilkan 100%. Tapi kalau dia melakukan usaha dengan 50%, dia juga akan menghasilkan 50%. Tidak bisa berharap bahwa melakukan hal 50% tapi menghasilkan yang 100%. Itu mustahil. Dan di dunia sales itu hasil kinerja seorang sales bisa saat itu juga diketahui, sehingga performance dari seorang sales sangat mudah diukur. Dan tantangan bagi seorang sales adalah memang diperlukan kesabaran dan ketekunan, karena seperti kita ketahui bahwa dunia sales terutama berkaitan dengan salesman-nya itu sendiri, banyak hal yang berkaitan dengan human relation, berhubungan dengan orang lain, dan ini harus diawali dengan bagaimana kemampuan seorang sales itu berkomunikasi. Nah, inilah yang membuat tantangan-tantangan di dunia sales saat ini menjadi lebih baik, dan tidak ada memang sesuatu pekerjaan dilakukan dengan mudah. Semua hal pasti punya tantangan sendiri-sendiri dan punya positifnya sendiri-sendiri. Nah, salah satu hal yang positif di dunia sales saat ini adalah banyak peluang yang bisa diberikan oleh dunia sales, dan peluang ini sangat banyak saat ini, dan hampir semua perusahaan 100% tidak ada yang tidak membutuhkan seorang salesman terutama. Dan kalau kita melihat gambaran bahwa suasana atau industri saat ini rasanya membutuhkan salesman yang begitu banyak, dan peluang ini harusnya bisa dijadikan dan dimanfaatkan oleh para lulusan perguruan tinggi, karena tidak menutup kemungkinan bahwa dunia sales adalah batu loncatan untuk menjadi sukses di masa yang akan datang. Dan banyak juga usahawan-usahawan atau orang-orang yang sukses mengawali dari bidang sales, dan bidang sales ini bisa menjadi suatu landasan berkarir di tempat yang lebih baik dan lebih tinggi. Dan kalau sudah menjiwai untuk bidang sales itu sendiri, rasanya semua akan menjadi mudah, karena di sana kita sudah ditempa dari mulai skill, kemudian juga mental dan juga attitude, itu sudah ditempa sedemikian rupa, berhadapan langsung dengan lapangan dan dunia nyata. Berbeda dengan kita kalau berada di office. Nah, itulah tantangan yang ada di dunia sales, dan rasanya dunia ini semakin menjanjikan, dan kita bisa raih bersama-sama untuk sukses dari dunia sales. Maka di sini diperlukan suatu kepribadian kita sebagai seorang salesman atau seorang penjual. Yang pertama, kita harus punya kemauan. Ya, harus kemauan ada dalam diri kita. Dengan ada kemauan dalam diri kita, apapun hambatan kita, apapun tantangan kita, kalau kita ada kemauan, tidak ada yang bisa menghalangi. Ya, yang satu adalah kemauan, yang kedua adalah kita tentunya harus berdoa. Kita doa itu sangat luar biasa. Ya, semuanya itu dari Allah. Semuanya adalah Allah yang ngatur. Makanya kalau kita juga jangan lupa dengan doa kita. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita ingin kita raih, kita ingin jadi orang yang sukses, kita ingin jadi orang yang berhasil. Karena orang yang sukses, orang yang berhasil adalah orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan alhamdulillah doa itu yang paling utama. Selanjutnya kita harus ada suatu keberanian. Seorang salesman atau penjual harus ada keberanian.
Dan keberanian kita yang kita temui adalah manusia. Makanya kita nggak usah punya rasa takut, yang kita temui adalah manusia. Kecuali kalau kita menemui hantu, yang kita temui adalah manusia. Jadi harus keberanian dalam diri kita. Dan apapun yang terjadi, terjadilah. Itulah keberanian. Ya. Terus yang selanjutnya, di samping ada keberanian dalam diri kita juga harus kerja keras. Ya. Kerja keras. Ya, apapun hambatan, apapun tantangan, apapun ujian, kalau kita dengan kerja keras, kita juga dengan kerja cerdas, kita juga dengan kerja ikhlas, dan kita juga akan menjadikan kerja menjadi kerja yang tuntas. Apapun hambatan akan bisa kita capai. Itulah bahwa kita seorang punya marketing harus kerja keras, harus kerja cerdas, harus kerja tuntas, dan juga harus kerja ikhlas. Apapun yang kita ikhlaskan pekerjaan itu halal, kerjakan. Dan luar biasa, seorang salesman itu adalah merupakan langkah-langkah jenjang-jenjang untuk menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang pengusaha. Makanya salesman atau penjual kita tekuni itu luar biasa. Selanjutnya kita siapkan juga mental kita, bahwa mental kita sebagai seorang salesman atau seorang penjual, mental kita adalah mental yang pantang menyerah. Ya, setiap sekali kita melangkah, setiap kita melangkah, pantang bagi kita untuk mundur, pantang bagi kita untuk mundur sedikit pun. Ya, harus melangkah sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, yakin. Ya, seorang penjual atau salesman pasti berhasil. Walaupun banyak cibiran, walau banyak cemooh, waduh, salesman dan sebagainya. Tapi kita harus kuat dalam diri kita. Kita harus tahan cemooh-cemooh yang ada di dalam luar itu. Yang penting kita harus melangkah dan kita harus betul-betul sabar dalam diri kita. Dan selanjutnya kita siapkan mental yang baja dalam diri kita. Jangan sampai pantang menyerah. Jangan sampai kita sedikit masalah. Yang jelas sebagai seorang salesman atau penjual itu banyak tantangannya, banyak godaannya, banyak cibirannya. Yang penting kita melangkah, yang penting kita berani, dan juga ada kemauan, ada kemampuan. Dan kemampuan yang harus kita miliki. Kalau kita sudah memiliki salesman, kita memiliki seorang penjual, apapun suatu produk bisa kita jual. Kita usaha produk apapun. Ya, kalau sudah kita menguasai salesman, kita menguasai penjualan, gampang kita jualnya, nggak usah sulit, karena kita sudah menguasai. Ya, di samping itu juga harus kepercayaan pada diri kita. Kita harus percaya bahwa omongan kita itu adalah doa kita, dan juga pikiran kita itulah doa kita. Kalau kita merasa yakin, kita merasa bisa, insya Allah kita pasti bisa. Ya, Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi kalau kita merasa bisa, bisa. Tapi kalau kita merasa tidak, ya tidak akan bisa. Ya, kalau kita merasa bisa, omongan kita adalah doa kita, pikiran kita adalah doa kita, action kita adalah doa kita. Dan selanjutnya kita adalah selalu action, action, dan action. Di dalam kita action, 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 pasti masalah kita bisa selesaikan.